Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Apa kabar kalian semua di siang hari ini? Gue harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bagi kalian yang sedang sakit, gue doain semoga cepat sembuh dan supaya bisa bersama-sama mengupdate perkembangan cryptocurrency. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, gue ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk selalu klik like and subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info terupdate terkait cryptocurrency. Dan tidak lupa, gue juga selalu menunggu curhatan kalian di kolom komentar. Oke guys, di hari Minggu ini lama gue nggak update video nih. Nah, biasa kalau kuli seperti itu guys, waktunya didedikasikan untuk kuli ya. Oke guys, gue di hari ini nggak akan bahas terkait dengan salah satu token atau koin cryptocurrency ya, karena ini yang lagi sedang hangat dibicarakan terkait dengan apa namanya yang menjadi momok besar dunia saat ini, yaitu resesi. Wow, mendengarkannya juga sudah merinding bulu kuduk ya. Resesi, what is resesi? Apa itu resesi guys? Gue dengarnya juga sudah agak merinding guys ya. Jadi gue sedikit akan mengulas menyampaikan informasi terkait dengan resesi ini. Gue dapat satu artikel yang lumayan, nggak terlalu lama juga artikel ini. Di mana di sini artikel diambil dari CNBC tanggal hari Jumat tanggal 7 bulan 10 2022 ya. Di sini disebutkan bahwa apa yang terjadi saat dunia resesi. Ini gambaran lengkapnya. Guys, mengerikan guys. Jadi ketika resesi itu terjadi, banyak yang terdampak secara ekonomi global dunia ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Indonesia termasuk salah satunya negara yang akan terdampak dengan resesi ekonomi ini ya. Di sini kita baca sekilas saja guys, karena lebih lengkap mungkin nanti gua sertakan di linknya di kolom deskripsi. Lu bisa baca lengkapnya di artikel ini. Gua baca sekilas saja yang penting-pentingnya saja. Jadi lengkapnya kalian bisa baca di artikel ini. Oke guys, jadi sebetulnya resesi itu apa sih gitu kan? Jadi orang banyak ngomong resesi. Sebenarnya resesi itu apa sih gitu kan? Bagi kalian yang belum tahu apa itu resesi, tentunya subscriber gue sih udah pada paham lah apa itu resesi ya. Ini bagi teman-teman yang belum paham apa sih resesi gitu kan. Jadi resesi itu adalah sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan di dalam waktu yang stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi. Nah itu guys, jadi sangat luar biasa ya resesi ini ya. Jadi penyebab resesi ekonomi itu apa aja ya? Kita lihat di sini berdasarkan dari artikel ini. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Salah satunya adalah guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi bisa disebabkan yang salah satunya adalah COVID-19 dari tahun kemarin ya. Kita mengalami COVID-19 sehingga hampir vakum ya perekonomian, roda ekonomi itu agak terhenti gitu kan. Terus inflasi. Penyebab resesi ekonomi selanjutnya adalah inflasi. Pada tahun 2020 lalu dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Sekarang resesi terjadi karena tingginya inflasi akibat harga komoditas energi yang melesat. Luar biasa ya. Produk barang dan jasa bakal menurun. Ini masuk dalam kategori berbahaya karena memicu pengangguran, kemiskinan, dan berujung pada resesi. Gitu ya. Jadi inflasi merupakan komoditi naiknya harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi berlebihan membuat daya beli masyarakat melemah. Di sisi lain produksi barang dan jasa bakal menurun.
gitu guys. Selain itu tinggi suku bunga. Nah, ini suku bunga nih yang selalu teman-teman pantau gitu ya, teman-teman investor gitu kan, tingginya suku bunga gitu kan yang dilakukan Bank Dunia yang saat ini sudah berkali-kali menaikkan suku bunga ya. Dia maksud dan tujuannya adalah untuk menekan inflasi gitu kan. Jadi inflasi yang melambung membuat bank sentral menaikkan suku bunganya. Masalahnya dua hal tersebut diperparah dengan daya beli yang mulai lesu dan bakal menjadi pematik resesi. Suku bunga yang tinggi berfungsi untuk melindungi nilai mata uang, tetapi ini akan membebani debitur dan menyebabkan kredit macet. Wow. Selanjutnya, deflasi. Nah, penyebabnya ada deflasi. Deflasi juga bisa menyebabkan resesi ekonomi. Deflasi ditandai dengan turunnya harga barang atau jasa. Sekilas, deflasi ini meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi ketika terjadi berlebihan akan merugikan penyedia barang dan jasa, sehingga penurunan barang menjadi turun terus-menerus dan membuat konsumen menunda pembelian menunggu harga nominal terendah. Oke, nah ini deflasi ketika individu dan unit bisnis berhenti mengeluarkan uang, ekonomi bakal menjadi rusak. Seperti itu guys. Jadi gelembung aset pecah. Gelembung aset pecah di sini bisa diartikan adalah salah satu penyebab resesi ekonomi. Fenomena gelembung aset biasanya terjadi di pasar saham dan properti. Nih teman-teman investor nih yang di grup token Indonesia, lu yang banyak ngumpulin token, wah ini hati-hati guys. Aduh, jadi hati-hati nanti ketika mereka membeli banyak saham atau menumpuk properti dengan spekulasi bahwa harga akan terus naik di masa depan. Namun gelembung aset itu bakal ramai-ramai dijual ketika kondisi ekonomi sedang berantakan atau disebut dengan panic selling. Jika ini terjadi, resesi ekonomi bakal semakin dekat. Alright guys, bagi kalian yang pegang ini token favorit kita semua, grup token Indonesia, lo harus kuat tenaga hold, jangan di sell dulu biar tidak terjadi resesi di Indonesia ya. Karena holder is the winner ya. Jadi sekuat tenaga untuk tetap kita hold ya, jangan biar tidak terjadi resesi. Selanjutnya perkembangan teknologi guys. Ini sudah terjadi di tempat gua kuli ya. Di tempat gua kuli banyak teman-teman yang dirumahkan, diberhentikan, digantikan oleh mesin gitu kan. Jadi semi robot gitu kan. Jadi orang biasa dikerjakan satu pekerjaan itu 3 sampai 4 orang dan saat ini bisa dikerjakan dengan 1 orang operator ya. Selebihnya dilakukan dengan mesin gitu. Dan itu sudah terjadi lah di Indonesia ya. Termasuk di tempat kerja gua ya. Itu sudah terjadi. Ciri-ciri resesi ekonomi. Ciri-cirinya adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif berturut-turut gitu kan, berturut-turut mengalami penurunan gitu kan. Impor lebih besar dibanding dengan ekspor. Ini yang kita menjadi pertanyaan nih buat di negara kita. Apakah Indonesia masih tetap mengimpor beras sementara para petani sedang panen berlimpah? Ketika panen berlimpah, perusahaan mengimpor beras dari luar sehingga mengakibatkan si petani harga beras padi menjadi turun, dan kondisi tersebut mengakibatkan kerugian pada si petani. Nah, bagi bapak-bapak pejabat, ibu-ibu pejabat, tolonglah dibantu saudara kita petani ya, walau bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak, salah satu ujung tombak di negara ini gitu kan. Jadi ketika panen, tolonglah kasih harga yang bagus. Jangan impor dari luar berasnya. Pakailah yang ada di sini. Maksimalkan aset yang ada di dalam, gitu ya. Itu buat bapak-bapak pejabat di sana. Turunnya lapangan kerja. Nah, bagaimana di Indonesia, guys? Menurut kalian, apakah tenaga kerja di Indonesia ini menurun atau seperti apa, gitu ya? Nah, kalau menurut gua sih bukan menurun ya, justru karena boleh dibilang menurun karena kan faktor ketidakpercayaan investor terhadap
negara ini gitu kan, dengan kondisi lu tahu sendiri kan birokrasi di Indonesia seperti apa kan, satu meja perlu berapa amplop. Harusnya diedit nih, tit, berapa amplopnya diedit, tit, gitu. Jadi banyak mengeluhkan gitu kan para investor gitu kan, ketika dia mau menginvestasikan asetnya di Indonesia, birokrasinya yang luar biasa dahsyat gitu kan, sehingga menyebabkan para investor juga berpikir lebih banyak lagi, berpikir lebih keras lagi untuk berinvestasi gitu ya. Jadi tolonglah untuk bapak-bapak pejabat, kurangilah amplopnya ya. Biarkan mereka berinvestasi di Indonesia dengan tenang. Efeknya juga buat kita juga ya, para warga negaranya gitu. Jadi sebetulnya bukan turunnya lapangan kerjanya ada gitu kan, banyak gitu kan. Cuma tinggal kitanya gitu kan. Dan ada di balik itu juga yang memanfaatkan ketenaga kerjaan ini menjadi satu ladang usahanya. Itu nggak usah disebutkan ya, apa namanya ya. Jadi lu juga udah pada tahu. Oke guys, jadi kalau kita perhatikan saat ini, orang kerja itu mencari duit, tetapi harus mengeluarkan duit dulu. Seperti itu guys. Nah itu lu bisa artikan seperti apa ya. Produksi dan konsumsi tidak seimbang. Gitu. Produksi dan konsumsi tidak seimbang menjadi ciri resesi ekonomi. Jika produksi berlebih, stok barang bakal menumpuk, sementara konsumsi yang lebih banyak dibanding produksi berpotensi mendorong impor besar-besaran. Jadi, kondisi produksi dan konsumsi yang tidak seimbang bisa membuat pengeluaran membengkak, laba perusahaan dalam negeri menipis, dan kondisi tersebut memicu resesi. Gua kerja di Karawang gitu kan. Jadi banyak pabrik-pabrik yang yang menutup pabriknya dan hengkang ke daerah yang lain gitu kan, karena dirasa di sini tuh tenaga kerjanya mahal gitu kan. Ya itu tergantung mereka gitu kan, ketika dia masuk ke kawasan tertentu kan harusnya dia tahu gitu kan, seperti apa upahnya gitu kan, seperti apa undang-undang ketenaga kerjaannya seperti apa, harus mereka tahu lah gitu kan, seperti itu. Dampak resesi guys, dampak resesi. Jadi resesi ini berdampak sangat luar biasa. Satu, dampak resesi ekonomi untuk pemerintah gitu kan, mengakibatkan pendapatan negara dari pajak dan non pajak menjadi lebih rendah. Ini karena penghasilan masyarakat menurun hingga harga properti yang anjlok, dan akhirnya memicu rendahnya jumlah PPN ke kas negara. Pemasukan ke negara menjadi berkurang gitu kan, karena di sisi lain investor juga udah pada hengkang gitu. Efek dari hengkangnya investor, banyaknya pengangguran gitu kan, sehingga mengurangi aset pajak ke kas negara gitu kan. Seperti itu menurut pendapat gua ya pribadi ya. Kalau misalkan ada yang lebih atau gua salah, tolong dikoreksi aja ya. Dampak resesi ekonomi untuk perusahaan. Bisnis berpotensi bangkrut saat terjadi resesi ekonomi. Ketika terjadi resesi ekonomi, daya beli masyarakat menurun dan pendapatan perusahaan bakal semakin kecil. Perang harga lantas menjadi opsi perusahaan agar terhindar dari kebangkrutan. Namun langkah ini membuat keuntungan bakal menurun dan harus ditambah dengan melakukan efisiensi. Efeknya ke PHK gitu guys. PHK bagi teman-teman pekerja, kuli dan lain sebagainya. Lo siap-siap guys. Seandainya itu terjadi di Indonesia, wow, luar biasa, akan terjadi pengangguran yang sangat banyak gitu kan. Siap-siap lu cari kerjaan yang lain ya. Makanya gua masuk ke YouTube nih biar jaga-jaga, takutnya gua kena PHK. Udah ada di YouTube. Gitu guys ya. Luar biasa guys mengerikan ya. Dampak ke pekerja. Jika terjadi sebenarnya efisiensi yang dilakukan perusahaan ketika terjadi resesi juga berdampak kepada pekerja, pasti guys. Menutup area bisnis yang kurang menguntungkan dan memotong biaya operasional berarti melakukan PHK banyak pekerja. Jika terjadi PHK berarti pengangguran semakin meningkat yang tadi gue bilang, padahal mereka dituntut untuk terus memenuhi kebutuhan hidup di tengah resesi ekonomi. Di sisi lain, bagi pekerja yang tidak terkena PHK juga terancam terkena pemotongan upah dan hak
kerja lainnya saat resesi ekonomi terjadi. Wah, ini pasti kejadian, guys. Jadi ada dua pilihan yang dilema buat kita sebagai kuli ya, pekerja ya. Lo mau kerja dengan upah ada pemotongan atau dikurangi, atau lo gua PHK. Nah, seperti itu pilihannya ya. Tapi sebetulnya kan ada undang-undangnya jelas gitu kan. Ini nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu juga gitu kan. Undang-undangnya jelas, nggak bisa seenaknya. Tetapi ya pengusaha kan simpel aja, guys. Ketika sudah dirasa bangkrut dan tidak mampu untuk menggaji karyawannya, ya lu banyak lihat sendiri lah, banyak perusahaan yang hengkang gitu kan, tiba-tiba meninggalkan asetnya di sini gitu kan. Sementara aset di sini juga kan negara tidak bisa melakukan apa-apa karena aset yang mereka tinggalkan menjadi agunan bank. Jadi ketika dia masuk ke Indonesia investasi, asetnya dibuatkanlah agunan, dan ketika dia merasa tidak mampu dia tinggalkan, ya silahkan asetnya diambil sama bank gitu kan. Kita sebagai pekerja ya udah menangis di pojokan, guys. Ya, itu banyak terjadi, guys, di Indonesia ya. Dan cara mencegah resesi ekonomi seperti apa nih, guys? Wow, keren banget, guys, luar biasa. Setelah paham dampaknya, apa yang perlu kita cegah resesi ekonomi? Pasalnya, resesi ekonomi adalah kondisi yang menakutkan bagi banyak sektor. Ini dia cara untuk mencegahnya, gitu kan? Belanja besar-besaran. Cara mencegah resesi ekonomi adalah dengan memperkuat daya beli untuk belanja besar-besaran. Pemerintah berencana melakukan belanja besar-besaran untuk menghadapi ancaman resesi sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha bergerak untuk berinvestasi. Ini tugas negara, guys. Jadi negara harus memutar otak dan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan keluarganya gitu kan. Hati-hati dalam melontarkan kebijakan gitu kan. Walaupun sebetulnya kebijakan itu akan timbul pro dan kontra. Itu sudah hal biasa gitu kan. Nah, tinggal nanti si bapak pejabat ini kebijakannya memihak mana nih, memihak warganya atau memihak investor atau memihak kantongnya sendiri, guys. Oke, diedit gitu, guys ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi gue udah tahu lah ya, kalian juga. Bantuan UMKM, nah ini sudah, gitu kan, termasuk kalian pekerja juga. Kemarin dapat uang dingin dari BSU, ya, dari jam sostek tuh. Hati-hati lo, jangan kasih tahu ke bini lu dapat ini BSU tuh 600.000. Jangan dipakai buat beli token ya. Oke, guys, mengembalikan kepercayaan investor. Selain memperkuat daya beli, resesi ekonomi bisa diatasi dengan membuat kebijakan dan proyek-proyek strategis untuk membangun iklim investasi agar investor tertarik menanamkan modalnya kembali. Wow, keren. Terus ini kayaknya ada yang kurang ini, guys. Nih, di sini kan belanja besar-besaran, bantuan UMKM, mengembalikan investor, dan satu lagi, lu jangan lupa subscribe gua ya, karena itu sangat membantu buat gua untuk menghindari resesi ini ya. Jangan lupa subscribe gua ya. Oke. Nah, ini terakhir, guys, yang menjadi deg-degan. Daftar negara terancam resesi ekonomi, adakah? Wow, are you ready? Perusahaan keuangan Amerika Serikat Bloomberg merilis ada 15 negara yang berpotensi mengalami resesi. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Alright, kita lihat. Sri Lanka, New Zealand, Korea, Jepang, Cina, Hong Kong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Oh no, Indonesia masuk di dalamnya, guys. Alright, luar biasa. Ada Asiat, ternyata Indonesia juga masuk dalam kategori pemantauan resesi. Aduh, luar biasa. Apa ya, guys? Mengerikan sekali ya, guys ya. Makanya lu yang punya duit buru-buru nih, segera investasi nih ke cryptocurrency. Ayo ikut ke teman-teman gua nih di Cryptocan Indonesia. Gua bukan promo ya, gua nggak ada ajakan untuk beli atau menjual aset tertentu ya. Cuma gua lagi pegang aset itu gitu kan.
Indonesia memang termasuk dalam 15 daftar negara. Lantas bagaimana pengelolaan keuangan pribadi agar tahan guncangan resesi? Berikut hal-hal yang bisa Anda lakukan. Jangan boros, guys. Nah, jangan boros, guys. Ya, lu punya uang mendingan ditabung, jangan boros-boros. Lu yang bini lu yang pakai skincare kurangi, jangan pakai skincare, beli semen putih, gitu kan? Aduh. Atur ulang pos pengeluaran. Nah, buat lo para cowok nih yang punya pos 1, pos 2, pos 3 di-cut dulu. Jangan dulu jangan dulu bikin pos lagi ya. Cukup satu pos aja dulu ya. Bahaya pengeluaran lebih banyak nanti. Oke, mengurangi atau melunasi utang. Nih ada nggak di teman-teman di grup token Indonesia nih yang beli token aset cryptocurrency-nya dari pinjol? Hati-hati lu digantung pinjol nanti. Waduh, luar biasa. Mulai siapkan dana darurat, siapkan asuransi, cari pendapatan lain, investasi dan menabung. Good. Apa yang kita lakukan, guys? Apa yang kita lakukan termasuk gua gitu kan, mencoba untuk menginvestasikan sedikit gitu kan, sebagian dari aset yang gua miliki bisa ke cryptocurrency gitu ya. Terlepas dari asetnya apa itu terserah lu gitu kan. Dan cari pendapatan yang lain, guys. Nah, apa yang gue lakukan sekarang itu adalah salah satu jalan untuk menghindari resesi. Makanya gue ingatkan sekali lagi, jangan lupa like and subscribe, guys, please. Alright, karena gue untuk berusaha menghindari resesi. Luar biasa dahsyat. Itu, guys. Jadi emang luar biasa, guys. Resesi ini menjadi momok yang menakutkan ya buat semua negara dan semua warga, termasuk kita di Indonesia juga menjadi hal yang sangat ditakutkan. Dan apapun yang terjadi, kita tetap optimis gitu kan, karena kita juga para pejabat di atas juga mungkin berusaha untuk tidak terjadi resesi di negara ini ya. Jadi apapun itu, bagaimanapun kejadiannya, ya kita berdoa sama-sama ya, menjadi apa yang terbaik buat kita dan negara kita ya. Semoga saja apa yang ditakutkan resesi ini tidak jadi mampir ke Indonesia gitu kan. Dan ya seperti itulah, gue juga agak ngeri-ngeri sedap, guys, gitu ya. Oke, itu aja lah informasinya untuk sementara ini. Next kita bikin video lagi untuk yang Groove Token ya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Salam buat keluarga kalian juga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.